Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan Laksamana Muhammad Haris Nur Ramadan dari Prodi TIP dengan NIM 204 191 0007 akan menjelaskan mengenai tugas presentasi artikel mengenai fermentasi kecap manis. Saya awali dengan histori dari kecap manis sendiri. Kecap manis sendiri datang ke Indonesia ada dua versi dari sejarahnya. Yang pertama dilakukan oleh pedagang Cina yang berniaga atau pelaut Cina yang ingin mengembangkan usahanya di pribumi warga Indonesia. Awalnya pedagang Cina ini melakukan perdagangan dengan membawa kecap asin asal Cina sendiri yang bernama keciap. Tetapi seiring masuk dan terkenalnya di Indonesia, kecap sendiri berubah nama menjadi kecap yang penamaannya itu hampir mirip. Akan tetapi ada modifikasi pada bagian kecap, yaitu pada awalnya yang asin berubah menjadi yang manis. Pedagang Cina juga melakukan perdagangan sembari melakukan pernikahan dengan warga pribumi. Jadi dikatakan pada warga atau pedagang Cina ini melakukan sekali dayung pada sektor atau target di Indonesia. Untuk penemuan kecap sendiri dari bangsa Romawi ini bernama garum, yaitu fermentasi hasil olahan dari perut ikan atau ikan yang difermentasi dalam suatu wadah yang berbentuk seperti wadah yang terbuat dari tanah liat sehingga rasanya itu bisa menjadi asin dan agak berkendalan. Ya ini juga sebagai penambah cita rasa pada makanan dan bernama lain liquamen. Penemuan ini ditemukan pada abad 300 sebelum Masehi oleh bangsa Romawi. Selanjutnya ini adalah dikutip dari kumparan.com. Asal muasal nama kecap yaitu berasal dari kicap, ciap, dan ciap, yaitu dari bahasa Hokkien, yaitu bahasa perjamuan bahasa Minang dari suku Tiongkok yang sebagian besar populasinya sekarang menduduki Tiongkok atau Cina. Kecap manis sendiri di Indonesia ditambahkan dengan bahan pemanis alami seperti molase, gula merah, dan sisa pembuatan dari gula pasir putih atau rafinase. Dan biasanya jika ingin menambahkan rasa yang semakin segar, ini biasanya ditambahkan gula aren karena cita rasanya khas. Kecap sendiri ada berbagai versi dari negara-negara asal. Saya mengutip dari kumparan.com menemukan bahwa kecap dimiliki di negara Asia, yaitu dari Indonesia, Korea Selatan, Jepang, Cina, Thailand, dan Filipina. Yaitu jika di Thailand bernama Seiyu, di Filipina bernama Toyo, di Korea bernama Kanjang, di Cina bernama Jiangyu, dan di Jepang bernama Tamari, sedangkan di Indonesia bernama kecap manis. Penemuan di Asia sendiri ada berbagai versi. Adapun versi dari John Locke dan Miss
Ya, berikutnya adalah perbedaan kecap manis dan asin. Kecap di Indonesia sendiri lebih dengan cita rata khas dan berbeda dengan pendahulunya yang membawa dan mengenalkan, yaitu diberi tambahan gula sebagai penambahan rasa manis pada kecap. Kecap manis sendiri terbuat dari tanaman kedelai yang tumbuh di berbagai jenis tanah dengan syarat drainase dan aerasi tanah cukup baik serta kesediaan air yang cukup selama pertumbuhan tanaman. Kedelai atau glycine Mac L mengandung protein dan lemak berkisar antara 16% sampai 20%, dikutip dari Canisius pada tahun 1989. Koswara pada tahun 1992 mengatakan bahwa kedelai merupakan sumber protein, lemak, vitamin, serat, dan mineral. Kedelai sebagai bahan baku kecap mengandung nilai gizi yang cukup tinggi, terutama kandungan protein pada sekitar 34,9% dan karbohidrat pada sekitar 34,8%. Asam amino bebas dalam kecap terbanyak dalam asam glutamat, sehingga itu asam amino bebas yang lain adalah aspartat, treonin, serin, prolin, glisin, alanin, valin, isoleusin, leusin, tirosin, fenilalanin, dan lisin yang jumlahnya berkisar antar 0,01 sampai 0,08 gram per 100 gram bahan. Dikutip dari Juju Amijo Jo et al. Pada tahun 1985. Proses pembuatan kecap dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu fermentasi hidrolisa asam atau kombinasi keduanya, tetapi yang lebih sering dan mudah dilakukan adalah cara fermentasi. Dikutip dari Koswara pada tahun 1992. Pada cara fermentasi, proses pembuatan kecap melalui dua tahap, yaitu tahap fermentasi kacang, fermentasi kapang, atau proses koji, dan fermentasi larutan garam atau proses moromi. Dikutip dari Juju Amijojo pada tahun 1986. Kecap bermutu tinggi adalah yang mengandung garam 18%, gula minimal 40%, dan pH antara 4,7 sampai 4,8, dan dikutip dari Buckle et al. 1988. Syarat mutu kecap sendiri di Indonesia dapat distandarisasi dari SNI 01-3543/1999 adalah protein minimal 2,5 dan 3 kapang kamir maksimal 50 kalori per gram. Sedangkan kadar protein kecap manis menurut Jujami Jojo pada tahun 1987 adalah 1,46%. Ini adalah alur proses dari fermentasi proses pembuatan kecap manis, yaitu dimulai dari biji kedelai disortir, direndam sekitar 10-12 jam pada suhu kamar atau suhu ruang, dilanjutkan dengan perebusan sampai lunak yang menghilangkan atau untuk memisahkan biji dengan kulit ari, dengan dilanjutkan dengan peririsan atau pendinginan sampai suhu kurang lebih 30 derajat selama 3-4 jam, lalu menggunakan air untuk proses pendinginannya. Dilanjut dengan fermentasi 1, dilakukan selama 3-7 hari dengan dimasukkan ragi, dan dilanjutkan dengan pengeringan dan pemisahan spora jamur dengan spora sebagai outputnya, dan dilanjutkan fermentasi koji kering, lalu fermentasi 2 dalam larutan garam yang dilakukan sampai 1 atau 3 bulan dengan kadar garam
17-20% yang menghasilkan moromi dan dilakukan proses perebusan ditambahi bumbu dan gula dan dilakukan penyaringan yang akan menghasilkan ampas dan ekstraknya atau larutan kecap manis. Berikut adalah video pembuatan kecap manis yang saya kutip dari Nyil.
Mohon maaf, untuk videonya saya cukupkan sampai di sini karena proses pembuatannya itu ada di video sebelumnya. Ini hanya reaksi dari anak-anak, maka saya tidak ketayangkan. Ya, ini adalah proses fermentasi atau pembuatan dari kecap asin. Dan ini juga tidak akan saya tayangkan atau jelaskan. Akan tetapi mungkin akan saya berikan teaser sedikit atau dengan saya jam-jam pada video agar mudah dipahami. Karena pada pembahasan ini saya juga tidak membahas tentang kecap asin, akan tetapi lebih ke kecap manis. Kacang kedelai pun yang digunakan adalah kacang kedelai yang berasal dari Jepang sendiri dan memiliki karakter yang khusus dan berbeda dengan kacang kedelai pada umumnya. Dan ini adalah proses sterilisasi atau pengkukusan kacang kedelai. Dan ini adalah hasilnya dari kukusan tadi. Adapun ditambahkan semacam gandum untuk menambah cita rasanya. Dan nanti kacang kedelai atau gandum yang digunakan adalah yang seperti itu yang telah dihancurkan agar mempermudah bakteri untuk melakukan fermentasinya. Ini adalah proses pencampurannya dengan kacang kedelai dan gandum. Dan ini adalah proses fermentasinya. Di Jepang sendiri fermentasinya ini terbilang sangat unik dan berbeda dengan lainnya karena terdapat dan proses pengedukannya dilakukan secara manual dan tidak menggunakan mesin. Ini adalah proses penyaringan dari proses fermentasi tadi untuk memisahkan ampas dengan ekstraknya atau larutan yang difermentasi tadi. Ini adalah hasil dari kecap asin dan faktor kekentalannya sendiri terlihat berbeda dengan kecap manis. Ini adalah hasil produknya dari kecap manis, kecap asin. Maaf. Ini adalah daftar pustaka yang tadi saya kutip untuk saya ambil citasinya. Terima kasih. Dan untuk video dari proses garum atau pembuatan fermentasi dari ikan sebagai bahan tambah pada pangan, saya tidak menemukannya, akan tapi di YouTube ada proses pembuatannya, yaitu proses secara homemade atau rumahan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, salah tutur, dan ada kekurangannya. Mohon maaf jika saya belum bisa untuk sempurna dalam melakukan presentasi ini. Saya izin pamit. Wassalamualaikum.